anak-anak, apa kabar? Kali ini kita sudah masuk ke modul yang baru, modul 701, dan kita akan bersama-sama belajar di pelajaran yang baru, pelajaran 1.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Tujuan pembelajaran supaya anak-anak dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Nah anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran kita kali ini ya. Informasi apa saja sih yang bisa kita dapat dalam teks deskripsi? Nah, informasi umum dan informasi khusus termasuk pola pengembangan paragraf merupakan informasi yang anak-anak dapat temukan dalam teks deskripsi. Saat membaca sebuah teks deskripsi anak-anak, kita harus fokus dengan teks yang memberikan gambaran tentang objek atau keadaan yang disajikan. Sekarang bacalah dengan seksama teks deskripsi berikut ini. Bacaan ini berjudul Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah. Letaknya di Desa Borobudur, kurang lebih 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Hanya 7 km jauhnya bila kita sudah berada di kota Magelang. Objek ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Bangunan megah dan unik dengan detail arsitekturnya yang begitu kental dengan aura ajaran Buddha. Keunikan desainnya tersebut mencuri perhatian semua orang untuk mengunjunginya. Monumen Candi Borobudur tersusun dalam 6 teras berbentuk bujur sangkar, dipadu dengan 3 tingkatan latar melingkar yang memiliki makna tersendiri bagi penganut Buddha. Makna pertama merupakan kama datu yang diartikan sebagai ranah hawa nafsu, sedangkan yang kedua rupa datu merupakan ranah berwujud, dan yang terakhir arupa datu merupakan ranah tak berwujud. Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan ajaran Buddha. Masyarakat penganut ajaran Buddha berziarah dengan menggelar berbagai ritual yang dijalankan di candi ini. Mereka melakukan ritual dimulai dari arah timur candi, kemudian berjalan searah jarum jam pada ketiga tingkatan latar yang ada di Candi Borobudur. Kesan misterius melekat pada Candi Borobudur yang dibangun pada 750 Masehi oleh Wangsa Shailendra. Bangunan dengan bentuk arsitektur yang tinggi dan canggih belum dikenal saat itu. Pertanyaan yang belum dapat terjawab hingga saat ini adalah bagaimana menyusun batu-batu tersebut dengan presisi dan arsitektur yang rapi. Tidak satupun para arkeolog dari seluruh penjuru dunia yang meneliti candi tersebut berhasil mengungkap misteri pembangunan Borobudur. Candi ini memiliki 72 stupa berbentuk lonceng ajaib. Stupa terbesar berada di puncak candi dan dikelilingi hingga ke bawah oleh stupa yang lebih kecil ukurannya. Denah Candi Borobudur mempunyai pola aneh yang mengarah pada fungsi Borobudur sebagai jam matahari yang jarum jamnya berupa bayangan stupa yang besar dan jatuh tepat di stupa paling bawah. Dari teks deskripsi yang berjudul Candi Borobudur tadi, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi umum dan khusus. Informasi umumnya, Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah, letaknya di Desa Borobudur, kurang lebih 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Hanya 7 km jauhnya bila kita sudah berada di kota Magelang. Nah, informasi umum pada teks deskripsi ini terletak di awal paragraf atau paragraf pertama. Sekarang kita akan lihat informasi khususnya ya anak-anak ya. Informasi khusus yang membangun teks deskripsi tersebut adalah yang pertama, paragraf kedua kita lihat baik-baik. Objek ini merupakan salah satu warisan titik-titik-titik. Berikutnya kita lihat di paragraf ketiga, monumen Candi Borobudur tersusun dalam 6 teras berbentuk titik-titik-titik. Berikutnya paragraf keempat, Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan ajaran titik-titik-titik. Lalu paragraf kelima, kesan misterius melekat pada Candi Borobudur yang dibangun titik-titik-titik. Dan paragraf ke-6, candi ini memiliki 72 stupa berbentuk lonceng titik-titik-titik. Berdasarkan penjelasan tentang informasi umum dan informasi khusus anak-anak, teks yang berjudul Candi Borobudur berisi gambaran sebuah objek, yaitu objek tempat wisata. Sekarang kita mulai lagi pelajaran kita. Agar teks deskripsi dapat dipahami isinya, kita harus memahami makna setiap kata, baik yang tersurat maupun tersirat. Anak-anak, pertanyaan yang dibuat dari teks deskripsi yang berjudul Candi Borobudur dapat membantu kita dalam mencari tahu makna kata-kata sulit pada teks tersebut. Contoh-contoh pertanyaannya ada beberapa. Yang pertama adalah,
Apakah nama objek wisata dalam teks deskripsi tadi? Lalu terletak di manakah tepatnya objek wisata tersebut berada? Memiliki 3 latar yang melingkar pada objek tersebut. Yang pertama, Kamadhatu. Yang kedua, Rupadhatu. Yang ketiga adalah Arupadhatu. Apakah makna ketiga latar tersebut? Bagaimana penganut agama objek wisata tersebut menjalankan ritualnya? Dan mengapa objek wisata tersebut terkesan misterius? Bila kita telah memahami teks deskripsi tersebut melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, selanjutnya kita dapat belajar cara mengembangkan teks deskripsi. Teks deskripsi dikembangkan melalui informasi yang berbentuk kalimat yang berisi gambaran objek, yaitu tempat dan suasana, lalu ukuran, besar, kecil, tinggi, rendah, warna, hijau, biru, hitam, rasa, getir, kasar, pahit, manis, atau penggambaran sifat-sifat manusia juga fisik yang lainnya. Kalimat deskripsi berusaha untuk memindahkan kesan, hasil pengamatan, perasaan, atau lukisan sesuatu sehidup-hidupnya sehingga orang yang membaca atau mendengarnya merasakan atau melihat sendiri objek yang dibicarakan seperti yang dialami penulisnya. Contoh-contoh kalimat deskriptif yang pertama, bangunan megah dan unik dengan detail arsitekturnya yang begitu kental dengan aura ajaran Buddha. Berikutnya, objek ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kalimat pertama anak-anak menggambarkan kemegahan dan keunikan candi dengan menampilkan detail arsitekturnya. Dan kalimat kedua memberikan kesan bahwa warisan budaya Indonesia sebagai warisan dunia dengan diakuinya oleh UNESCO. Bila kita tadi sudah mempelajari tentang informasi umum dan informasi khusus teks deskripsi dan isi teks deskripsi, sekarang kita akan mempelajari tentang pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan teks deskriptif yang akan kita pelajari pertama. Dalam teks deskriptif, suatu objek dapat dirinci dengan berbagai pengembangan, salah satunya yaitu model pengembangan, pola tematis, pola spasial, dan pola urutan waktu. Yang pertama kita akan lihat pola tematis terlebih dahulu ya. Pola tematis dikembangkan berdasarkan tema ataupun aspek-aspek tertentu. Contohnya seperti perilaku, bentuk, suasana, atau aspek-aspek yang lain. Contoh kalimatnya, mereka terus-menerus meneriakan kemarahan kepada Gubernur Babel, Hudarni Rani, karena tak kunjung menemui wakil pengunjuk rasa. Tema dalam kalimat tersebut menggambarkan suasana kemarahan. Yang kedua, pola spasial, yaitu pola pengembangan yang didasarkan pada urutan pengembangan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau dari barat ke timur, atau dari belakang ke depan, dan sebagainya. Contohnya, nenekku duduk di sampingku. Kakinya diselonjorkannya ke depan, dan tatapannya mengerling pada kakek yang berada di sebelah kirinya. Berikutnya adalah pola urutan waktu anak-anak. Pola urutan waktu memaparkan kejadian antar waktu, tetapi yang disampaikan bukanlah peristiwa melainkan kondisi ataupun keadaan. Hal tersebut dapat berkenaan dengan tempat, orang, benda, atau hal lain. Contoh kalimatnya, pada saat liburan kami sekelas mengadakan karya wisata ke Taman Buah Mekarsari di Cilengsi, Bogor. Kami berangkat dari Bandung pada hari Minggu melewati jalur puncak. Sesampai di Bogor, kami istirahat sejenak untuk melepas lelah. Oke, pelajaran 1.1 sudah selesai anak-anak mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Sekarang waktunya untuk kembali mengerjakan latihan yang ada dalam buku kegiatan. Semangat dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya.